inisiatifnya sudah baik, kalau kepeduliannya sudah baik, kemauan berbuat lebihnya sudah ada kadang-kadang. Nah, untuk menjaga performa itu agar bisa tetap memberikan yang terbaik setiap harinya seperti apa, Mas Eri? Pertama, kita pasti nggak bisa lepas dari circle. Circle ini pertemanan. Maka saran saya, banyakin teman yang juga memiliki pandangan kerja yang positif. Kita harus sering ketemu. Bahkan kalau perlu ketemu dengan orang tuh yang bahas itu selalu bahas ke depan tuh kayak apa, besok ini kayak apa gitu. Jadi mikir itu, jadi kita ini jalan terus gitu. Oh iya, kurang ini, tambahin ya. Jadi orang bekerja dalam dunia kreativitas. Jadi selalu diasah kita untuk berpikir more, apalagi. Yang kedua, mungkin bagi kita biasa ya Pak, musik Pak. Musik positif terutama ya, syair. Saya pernah ulas sendiri juga kan di Inspira. Karena saya pernah ngalami gini. Ketika musik itu kan sesuatu yang kita senangi, kita nggak perlu hafal. Kita hafal dengan sendirinya karena dia masuk dalam subconscious mind. Jadi begitu dalam dia masuk kan. Nah, bayangkan ketika kita misalnya sudah melakukan semuanya dan untuk menjaga konsistensi, begitu kita dengar irama yang kita suka, apa yang terjadi? Dengan sendirinya Pak, enjoy banget datang ke sini, dengar musik yang kita suka. Itu akhirnya membuat kita jadi ada kegairahan yang tadinya malas langsung tune in. Bahkan bisa masuk ke masa yang lalu. Ada teman saya ini. Dulu kan dia senang dengan seseorang waktu KKN. Terus tapi nggak sempat diucapin. Nah ini pesan ini. Ya, jadi Sobat Republika kalau memang sudah siap disampaikan. Ya, adapun ditolak, ya nggak apa-apa, itu urusan dia kan. Urusan kita pokoknya nyampein gitu. Telat nyampein, ternyata pas lagi habis asar itu, ya lagi ngumpul-ngumpul, dia lihat dengan gestur, ternyata teman wanita ini ngobrol akrab dengan temannya juga laki-laki yang KKN. Dan dari gesturnya kelihatan saling suka. Kena ya? Begitu kena gitu, di masjid mutar lagu Haddad Alwi dan Sulis, manggil anak-anak, album Cinta Rasul itu yang manggil anak-anak mau TPA. Begitu emosional, kebuka kan faktor kritisnya, masuk musiknya. Apa yang terjadi? Nanti tiba-tiba dengar musik Cinta Rasul, itu langsung Pak connect ke masa lalu. Kenapa? Udah tersimpan. Itu kayak kejangkar, kalau saya bilang itu kayak kejangkar. Nah, pas saya bilang gitu, ada teman saya yang dulu lama di BNN, tiba-tiba ngirim voice ke saya. Saya ceritakan ya, Mas Erik, satu kisah juga karena lagu, dia bilang gitu. Jadi teman-teman yang sudah direhab itu, Pak Wahyu ya, kan kalau 9 bulan itu sudah memang boleh pulang dulu. Jadi setelah 9 bulan mereka mau mengabdikan dirinya menjadi counselor, itu mereka boleh balik tapi silakan boleh pulang dulu lah. Karena kalau counselor itu dari yang pernah menggunakan dan ingin mengajak orang lain, itu dia menterapinya lebih dalam, lebih dekat gitu. Nah, satu ketika mau mengabdikan diri, yang satu ini balik ke rumah. Itu posisinya di Lido, ya, di Lido Bogor, mau pulang ke rumahnya dulu, mau ke terminal, naik angkot. Begitu naik angkot, supir angkot itu nyetel musik. Yang musik itu biasa dia dengarkan ketika dia dengan teman-temannya fly dulu. Apa yang terjadi, Pak? Di angkot itu dia kaku, Pak. Kayak kejangkar lagi. Beberapa saat dia terdiam. Karena momen itu kuat sekali. Dan di saat itu Pak, dia langsung pingin pakai. Untungnya setelah itu, dia telepon konselornya, suruh balik. Gak usah lanjut perjalanan, suruh balik, rehab lagi. Betapa kuatnya itu, musik mempengaruhi seseorang. Nah, coba kalau kita musik-musiknya yang syairnya positif, memperkuat kita. Itu kan jadi semakin dahsyat. Muhammad Tulus Rusdi, Tulus ya. Waktu kecil SD kan dibully teman-temannya, dipanggil gajah. Sekarang coba, gajah itu jadi lagu yang luar biasa bagi.
Kebayang nggak teman-teman SD-nya yang dulu sempat ngomong dan mengetahui keadaan Tulus yang sekarang? Luar biasa kan, Pak? Jadi nggak bisa kita mencap sesuatu ketika orang itu bisa mengatasi emosionalnya, move on tadi dengan circle-nya, kemudian dengan musiknya. Dan ada satu lagi dengan buku yang dia baca. Kita ini bersyukur, Pak. Tiap Jumat, ya sebelum Jumat dikejar-kejar redaktur Republika. Tulisannya mana? Otomatis kan kita nggak sempat mikir kan, wah apalagi yang ini harus ditulis, apalagi yang harus ditulis. Kita bersyukur kadang-kadang tiap minggu masih talk show di radio. Jadi ada terus yang kita baca kan. Ada sempat waktu kita membaca setengah jam, kita banyak buku. Nah dengan sendirinya kita itu menambah insight-insight, ya, keilmuan, motivasi. Nah di situ, jadi Sobat Republika dijaga lah satu lingkungan circle-nya, teman minum kopinya. Wah, kok agak ada inspirasi nih, telepon. Pak Wahyu, ngopi yuk. Itu kan nyari teman. Kedua, kita dengar musik di kendaraan paling mudah. Di kantor, kita bisa dapat insight jadi semangat. Yang ketiga, ya, buku. Gitu. Makanya banyak sekali inspirasi. Bahkan kalau yang saya rasakan tuh kalau kita suka gitu ya, Pak Wahyu ya. Tiba-tiba kita lagi ada persoalan gitu, itu kalimat-kalimat dalam buku itu kayak berterbangan gitu, Pak. Kayak berterbangan gitu di kita. Nah, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan kita itu menulis itu katakanlah dimudahkan, itu jangan-jangan investasi dari baca kita dulu loh sebenarnya. Yang kita juga nggak nyadari kan dulu waktu mahasiswa kita punya investasi baca yang kita simpan, waktu SD kita simpan, yang udah lama sekali, yang itu ada gitu loh. Itu Sobat Republika. Baik. Satu lagi sebenarnya di era baperan seperti sekarang, saat kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, kadang kita harus memperhatikan sekitar juga. Bagaimana agar ikhtiar-ikhtiar kita itu dapat sambutan positif dan tidak mendapat sambutan yang negatif dari sekitar. Cara yang bisa kita lakukan adalah bukan menggurui orang lain. Itu sangat penting. Ketika kita tahu mungkin ini salah, ini keliru, tapi ingatlah, belum tentu sesuatu yang salah dengan cara kita itu menjadi benar bagi orang lain. Apalagi Pak Wahyu tahu, Sobat Republika tahu, sekarang era netizen ini kan siapa yang banyak komen, sesuatu yang komen banyak, sesuatu yang mungkin awalnya biasa bisa jadi sesuatu yang besar, bisa menjadi dukungan yang besar. Nah, maka kesan menggurui itu harus kita sampingkan. Apa yang bisa kita ganti? Dengan sharing. Oh, gimana ya kalau kayak gini? Biasanya kalau leader tuh suka bertanya dengan pertanyaan. Misalnya pimpinan saya itu kalau minta tolong bertanya, tanggal segini jam ini besok bisa gantiin saya nggak? Bisa nggak gantiin saya? Saya ada acara jadi nggak bisa nggak bantu saya? Terus saya bilang, wah saya nggak bisa Pak, saya ada jadwal kelas ini. Dibalik lagi. Tapi saya senang sekali kalau Anda bisa bantu saya. Terus gimana? Mau bilang apa? Oh, berarti itu bukan pertanyaan sebenarnya. Instruksi dikemas dalam pertanyaan. Besok-besok ditanya, saya nggak bisa nggak bantu saya? Siap, bisa. Ada cara? Ada. Apa? Ngajar. Terus? Ya nanti kelasnya diatur lah. Oh iya, terima kasih. Nah, gitu kan. Jadi kita semakin lama kan jadi semakin cerdas, karena kita tidak menggurui ketika kita punya ide atau situasi yang katakanlah yang kita mau ubah, tapi kita bisa mengubahnya dengan cara bertanya. Nah, berikutnya adalah cobalah masuk ke dalam apa sih sebenarnya, pola pikir mereka itu gimana sebenarnya. Karena dengan begitu kita tahu sumber dayanya, kenapa paradigmanya kayak gitu. Iya kan? Kenapa orang paradigmanya kayak gitu, Pak? Nah, ketika orang punya paradigma, ini mohon maaf, segala sesuatu itu harus pakai mata. Pakai mata itu dalam arti yang dilihat saja gitu loh. Ya berarti kita masih sifatnya adalah instruksional, disuruh, karakternya
Kalau diminta baru, karena kita lihat dapat apa ya gitu. Tapi beda Pak, ketika kita sudah masuknya itu mikir, skalanya mikir. Oh ya ini kayaknya nggak cocok ini. Ini nggak bisa kayaknya. Oh berarti mungkin caranya bukan kayak gini. Titik-titik sama dengan 16. Harus pakai cara berapa Pak Wahyu? Pak Wahyu 4 kali 4. Sampai 16. Saya boleh tuh 8 tambah 8? Kameramen boleh nggak? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Boleh. Ya. Untuk Pak Firman boleh, 17 kurang 1. Boleh. Arahnya kan 16. Nah, jadi begitu banyak jalan untuk ngasih tahu orang lain. Nah, cuman kita itu kan sudah nyaman dengan jalur kita sendiri. Ya 16 sih 4 kali 4. Yo kalau Republika itu ya jalurnya kan sudah punya mapping, jalur kendaraan. Begitu kita map, tiba-tiba arahnya sini. Coba jalur yang baru. Kita kan udah nyaman dengan jalur itu. Jadi merasa ini yang paling pas menurut kita. Tapi menurut orang lain, Pak, belum tentu Sobat Republika itu juga pas. Makanya sumber dayanya apa? Ya kan? Sumber daya mereka. Kalau ada orang ngomong gini, dasar cewek itu matre. Dia ngomong dasar cewek matre. Berarti apa sumber dayanya dia? Pernah dikecewakan oleh seorang wanita. Lalu nganggap semua wanita matre. Nah, ini kan mengambil asumsi. Dia mengambil pemikiran gitu. Tapi ada teman saya juga. Kalau ada laki-laki yang sampai ngomong dasar cewek matre, itu adalah laki-laki yang tidak sanggup secara finansial. Dan banyak mahasiswi mengiyakan, betul Pak, betul. Terus saya bilang sama yang mahasiswa, tuh kan, dengar. Jadi cewek itu nggak matre, tapi butuhnya banyak. Nah, ini kan pola pikir. Sama dengan Anda yang wanita, dasar cowok playboy. Duh, kalau kayak Pak Wahyu, Pak Fernan playboy, masuk lah. Nah, kameramen kita masa playboy kan nggak ada masuk. Nah ini kan orang jadi nyamakan karena dia punya sumber daya masa lalu. Sekarang balik lagi ke kita. Menyesuaikan itu kita melihat seperti apa sebenarnya yang mereka sudah biasa lakukan. Ada ide bagus dari kita sampaikan, tapi pertanyaannya adalah, kenapa orang mau dengerin kita? Jawabannya adalah, karena kita punya hubungan personal yang kuat. Jadi teman. Jadi nggak bisa Pak, tiba-tiba, mohon maaf, ini ada orang udah lama, tiap hari telepon terus, nawarin produk terus. Ya. Dulu, hubungannya hanya hubungan transaksional saja. Hilang lama, balik lagi ke perusahaan yang lama. Ingin menghubungi semua mitra-mitra dulu. Ngejar-ngejar, balik lagi, nawarin lagi, nggak bisa. Kita pasti akan nyari hubungan emosional kita apa ya gitu. Ya nggak bisa semua Pak. Ya, bahasa kita adalah kita mau dekat lagi. Kalau kita minta orang untuk beli lagi, ya nggak mungkin orang beli. Pertanyaannya kita bisa ngasih apa dulu kan? Kita ngasih apa dulu ke dia? Tak bantu apa? Nah, ketika bantu ini baru we are friend, kita teman. Dari teman itu baru idenya banyak sekali. Nah ini Sobat Republika. Jadi jangan dikit-dikit kita ingin mengubah segala sesuatu, harus hubungannya bisnis, harus hubungannya ini, padahal kita nggak pernah giving sama mereka. Kita nggak pernah memberi gitu loh. Kita bisa ngasih apa? Karena hubungan-hubungan personal yang baik dalam pekerjaan itu, ketika kita suka bantu seseorang, apa yang terjadi Pak Wahyu? Ketika kita butuh, orang banyak yang ingin bantu kita. Karena orang dulu bantu kita. Nah, mau ngubah sesuatu, tiba-tiba kita ingin ngubah, pertanyaannya, lo Anda siapa? Tapi kalau kita pernah punya hubungan emosional dengan mereka, kenapa kok telepon mudah? Karena punya sumber daya masa lalu yang pernah tersimpan. Jadi willingness to do more itu, kenapa kita berkeinginan memberi lebih? Karena kalau yang biasa-biasa, ya itu standar. Dan nggak boleh ngaku-ngaku loh ya. Saya kerja masuk jam 8, saya pulang jam 4, saya ngajar, saya diapresiasi, lalu saya bilang, tuh saya kurang apa dedikasinya. Saya sudah melakukan semuanya, oh di jam standar kok, itu bukan dedikasi, itu standar kewajiban. Tapi kalau
datang sebelum orang lain datang, pulang siap dimintai tolong dan lain-lain, dimintai tolong bahkan hari libur mau membantu nggak pernah hitung-hitungan. Dedikasi. Orang akan ingat. Jadi jangan bicara dedikasi kalau kita hanya melakukan sesuatu yang hanya standar, tapi willingness to do more yang kita lakukan tadi itulah yang orang akan ingat. Mungkin sekarang nggak bisa ingat karena dia biasa-biasa aja. Tapi besok suatu saat nanti ada orang yang berganti, dia akan titip sama yang lain. Kamu kalau mau itu aja, makanya baik. Kan bantuan itu nggak mesti dari kita kan. Tapi ketika kita kenal seseorang, kita akan bilang, titip ya. Orangnya, titipan itu kan nitip, kemudian ngamanahi, itu kan jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau banyak pekerjaan jangan pernah susah. Justru itu menunjukkan kita Sobat Republika jadi orang yang punya manfaat. Justru waspadalah kalau kita ini nggak ada kerjaan sama sekali. Banyak kerjaan, pusing, itu lebih baik karena pusing nggak ada kerjaan. Saya pusing ya, kenapa? Nggak ada kerjaan. Itu lebih stres. Gimana Pak? Ya kan pusing, nggak ada kelas, bingung. Di teras, nggak ada kerjaan. Kamu enak, nggak ada kerjaan. Apa nggak enak? Biasanya kerja, nggak ada kerjaan. Ya kan? Nyari kemana-mana. Ada nggak yang kira-kira masih membutuhkan saya? Tapi mohon maaf, saya sudah pensiun. Itu diceritakan oleh ada guru di Jakarta, ya. Begitu merasa masih fit lah ya. Ya kita masih fit, tapi mohon maaf, usia tidak bisa dibohongi. Begitu usia kita pensiun, data secara nasional langsung nge-cut kita. Pensiun, data hilang. Kita merasa masih kuat, kita merasa masih bisa masuk ke sekolah yang lain. Saya punya dedikasi pengalaman dan lain-lain gini-gini. Pengalaman. Tapi mereka lihat, sudah pensiun. Apa yang terjadi? Pensiun aja Pak. Tapi begitu orang itu ternyata pernah punya hubungan personal yang baik dengan seorang kepala sekolah di Jakarta dan ingat dulu pernah. Sekarang banyak waktu, udah bantu saya aja. Kenapa? Karena dulu pernah punya sumber daya. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kita nggak tahu kapan itu akan kita peroleh. Kita bisa peroleh untuk diri kita atau kita bisa berikan itu satu saat nanti jadi energi untuk generasi anak-anak kita atau keluarga kita. Kita nggak tahu gitu Pak Wai. Baik, terakhir Mas Erik, untuk mengingatkan ke Sobat Republika, mengapa penting bagi kita punya kemauan untuk berbuat lebih dari apa yang menjadi tanggung jawab kita? Sobat Republika, kenapa kita harus memiliki willingness to do more? Inspirasinya gini, in asantum li anfusikum. Kalau kamu baik itu untuk dirimu. Jadi sebenarnya orang baik itu tidak usah menyesal. Ya, orang nggak ucapin terima kasih sebenarnya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik. Karena baiknya kita sebenarnya untuk kita. Wa in asatum falaha, kita jahat itu untuk diri kita. Jadi kenapa kita nggak punya alasan, nggak willingness? Karena orang yang willingness tadi itu mesti akan diberikan kebaikan lebih banyak. Itu kan. Kadang-kadang kita yakin bahwa Tuhan Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, kebaikan dari yang tidak diduga-duga. Tapi pertanyaannya gini, kok saya nggak pernah dapat sesuatu yang nggak terduga-duga ya kan? Kok saya nggak pernah tahu yang kayak gitu-gitu? Pertanyaannya gampang. Emang punya akumulasi kebaikan apa aja? Dikit-dikit ditanyain orang, langsung nanya, wani piro? Ada transportnya enggak? Ya, jadi nggak ada alasan nggak willingness. Kebaikan pasti balasnya kebaikan lagi. Itu. Dan itu yang bikin Sobat Republika jadi lebih enjoy dalam bekerja. Karena setiap hari yang kita pikirkan, saya mau ngasih apa lagi, saya mau ngasih apa lagi. Terus akhirnya nggak terbatas kebaikan yang kita terima untuk diri kita, baik keluarga kita ataupun teman-teman kita. Dan orang akan ingat kita terus. Teman saya Pak Wahyu itu luar biasa. Jarang ketemu orang yang kayak gitu. Selalu positif. Sehat dan teruslah terinspirasi. Baik, seru, menarik pembahasan sore ini Pak Erik. Saya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah berkenan hadir di Bincang Republika sore ini. Terima kasih juga kepada Sobat Republika yang sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.